Ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 5 14 AKP10, laptop dengan dukungan AI di harga Rp13.399.000 aja. Tapi spek high-end-nya lengkap, udah ada Copilot plus PC dan after sales-nya bikin hati tenang. Dengan accidental damage protection yang bisa diklaim lebih dari 1 kali loh, cuma Lenovo yang punya. Karena dari awal konsepnya memang bukan cuma laptop tipis biasa, tapi laptop yang dirancang supaya tetap efisien, tahan lama, dan selalu relevan dipakai untuk kebutuhan. Makanya saya percaya laptop ini siap hadapi produktivitas yang makin banyak tuntutan, terutama di tengah dunia serba AI yang udah jadi bagian hidup kita hari ini dan seterusnya. Jadi pertanyaannya adalah, IdeaPad Slim 5 ini benar-benar worth sebagai laptop kerja hari ini dan kedepannya? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Laptop ini emang dirancang buat mobilitas kita sehari-hari yang kerjanya nggak hanya menetap di kantor aja. Dengan ketebalan cuma sekitar 16,9 mm dan bobot mulai dari 1,39 kg, jadi waktu dibawa kerja mobile atau pindah dari lokasi satu ke lokasi lainnya masih tetap nyaman tanpa harus berat-berat bawa tas. Yang saya suka, desain metal bodinya tuh tetap terlihat premium walaupun masuk kategori laptop yang lebih accessible. Secara looks jadi terlihat clean, ya lebih tipikal IdeaPad yang memang fokus ke fungsinya. Lenovo juga tetap mempertahankan durability yang selalu jadi keunggulannya. Laptop ini udah lolos standar MIL STD810H. Secara desain memang disiapkan untuk menghadapi berbagai kondisi penggunaan, mulai dari perubahan suhu sampai benturan ringan saat dibawa berpergian. Buat kamu yang sering kerja di luar atau pindah-pindah tempat, build quality-nya seperti ini jadi nilai penting karena laptop terasa lebih aman dipakai jangka panjang. Soalnya sampai sekarang aja masih ada curhatan yang masuk ke saya ya soal laptopnya yang udah nggak berfungsi normal, dan ternyata kasusnya karena setiap hari pulang pergi naik motor dan laptopnya ditaruh di tas. Nah, guncangannya atau getaran motornya yang secara berulang itu bikin jadi performa laptop menurun atau bahkan bisa sampai rusak. Nah, laptop sekarang khususnya buat mobile, cari deh yang udah punya sertifikasi MIL STD810H. Biar aman sampai waktu yang lama. Dari segi port juga cukup lengkap nih. Ada 2 USB-C yang bisa dipakai transfer data sekaligus charging, 2 USB-A buat peripheral lama, HDMI 2.1 buat presentasi atau monitor eksternal, dan slot micro SD. Cukup lengkap kan? Jadi workflow terasa lebih praktis tanpa harus bawa dongle tambahan. Lenovo IdeaPad Slim 5 punya panel 14 inch WUXGA OLED dengan rasio 16:10. Dengan rasio ini juga area layar terasa lebih lega, terutama saat buka dokumen panjang atau multitasking beberapa window sekaligus. Dari sisi warna, layar ini udah mendukung 100% DCI-P3. Jadi tampilan visualnya tuh terlihat hidup dan detailnya kelihatan jelas. Buat ngedit, nonton film, atau sekedar browsing, kualitasnya tuh konsisten dan nyaman loh di mata. Brightness-nya di sekitaran 400 nits juga cukup membantu saat dipakai di ruangan yang terang. Ditambah lagi ada sertifikasi TÜV Low Blue Light yang bikin mata nggak cepat lelah walaupun dipakai lama. Dibekali dual speaker Dolby Audio juga bikin pengalaman nonton atau meeting online masih bisa dilakuin di laptop ini tanpa harus pakai speaker tambahan. Nah, terus urusan performanya gimana nih Om? Jadi Lenovo IdeaPad Slim 5 ini ditenagai AMD Ryzen AI 5330 dengan NPU sampai 50 TOPS. Jadi banyak proses AI bisa dijalani langsung di laptop tanpa harus selalu bergantung ke cloud. Dan pemakaian sehari-hari, buka banyak aplikasi, meeting online, sampai edit foto pun masih kerasa responsif dan stabil. Memang dibuat untuk mendukung performa tinggi tapi tetap konsumsi daya yang efisien. CPU, GPU, dan NPU kerja berbarengan, jadi workflow juga terasa lebih ringan. Bahkan fitur seperti AMD Variable Graphic Memory dan Fluid Motion Frame 2 juga membantu performa visual tetap mulus saat dipakai nonton film di laptop ini ataupun ngegame. AI-nya juga nggak perlu waktu lama ya, tetap lancar. Contohnya waktu coba fitur generatif image lewat Amuse AI. Tinggal ketik prompt dan nggak butuh waktu lama, langsung jadi. Atau penggunaan AI chatbot, prosesnya terasa cepat karena langsung diproses di NPU. Ini jadi salah satu alasan kenapa laptop dengan AI engine sekarang kerasa lebih nyaman dipakai. Saya juga udah tes benchmarknya.
Geekbench mencatat skor single core di angka 2204 dan multicore di 6599. Di Cinebench R23, skor single core ada di 1537 dan multicore di 6554, sementara di Cinebench R20 mencapai 623 untuk single core dan 2755 di multicore. Selama pengujian, performanya masih konsisten tanpa ada drop performa yang dalam. Dari 3D Mark Time Spy laptop ini mencatat skor 998 dengan grafik skor 875, sedangkan Firestrike 2327 dengan grafik skor 2471. PC Mark X memberikan skor total 5374. Storage yang dipakai juga cukup cepat dengan Crystal Disk Mark mencapai kecepatan baca sekitar 6287 megabit per second dan kecepatan tulisnya 4429 megabit per second. Mantap nih. Nah, buat dipakai main game juga masih aman lah. Pertama, saya tes Genshin Impact nih di resolusi 1920 x 1200 dengan settingan low dan ray tracing off. Hasilnya rata-rata ada di 29,3 fps dengan fps terendah sampai turun ke angka 25 fps di kondisi tertentu. Buat eksplorasi santai masih kerasa playable, tapi jelas bukan tipe pengalaman yang super smooth. Jadi kalau tujuannya cuma buat hiburan ringan di sela kerja masih oke. Lanjut ke Black Myth Wukong, saya pakai driver Adrenaline 26.1.1 dengan settingan low, frame generation aktif, resolusi tetap 1920x1200 dan mode integrated VRAM di 2 GB. Di sini FPS rata-rata ada di angka 28 fps dengan fps terendah sekitar 24 fps. Kuat sih, tapi masih agak kurang nyaman buat dipakai lama-lama. Far Cry 6 di resolusi 1280x800 dengan setting all low and integrated VRAM 2 GB. Hasilnya rata-rata di 31 fps dengan fps terendah di sekitar 26 fps. Masih playable, tapi jelas resolusi yang harus dikorbanin supaya tetap lancar. Nah, baru enak banget sewaktu saya mainin game Valorant dengan settingan all low di resolusi 1920x1200. FPS rata-rata bisa tembus di sekitar 140 fps dengan fps terendah di angka 100 fps saat kondisi ramai. Buat game kompetitif kayak gini performanya terasa jauh lebih nyaman dan responsif. Oh ya, Lenovo IdeaPad Slim 5 juga udah masuk kategori Copilot plus PC. Jadi ada tombol khusus Copilot di keyboard yang bisa langsung dipakai untuk akses fitur AI di Windows. Contohnya Co-Creator bisa bikin visual dari prompt, Studio Effect yang bisa dipakai buat memperbaiki tampilan video call, sampai live caption yang bisa kasih subtitle otomatis secara real time. Pas dipakai meeting, Studio Effect kerasa ngebantu banget karena background blur dan lighting otomatisnya bikin tampilan lebih profesional tanpa harus ribet-ribet. Nah, AI ini yang beneran kepake sama saya di penggunaan sehari-hari. Karena ini konsepnya laptop mobile, daya tahan baterai juga wajib awet nih. Dengan kapasitas sampai 60 Wh, penggunaan kerja ringan sampai nonton film masih bisa bertahan cukup lama. Fitur rapid charge juga menarik karena ngecas sekitar 15 menit. Bisa dipakai sampai 3 jam. Penggunaan saya sih paling enggak sewaktu lagi produktif banyak pakai laptopnya, enggak dikit-dikit ngecas kok. Apalagi charge-nya juga relatif kecil kayak gini. Jadi enggak nama berat deh. Nah, ini bagian yang sering dilewatin, tapi sebenarnya penting. Lenovo IdeaPad Slim 5 udah termasuk 2 tahun premium care yang bisa diakses 24 jam. Bahkan ada opsi service on-site, ditambah lagi ada 2 tahun accidental damage protection, jadi kalau laptop jatuh atau kena cairan masih bisa diklaim. Yang menariknya, kejadian nggak sengaja ini 100% di cover oleh Lenovo secara free dan bisa diklaim lebih dari 1 kali. Mantap banget kan? Bayangin aja, di harga Rp13.399.000 kita udah nggak pusing sama after sales-nya. Karena hari apes itu nggak ada yang tahu. Coba aja nih, misalnya lagi mobilitas, buru-buru, terus laptop jatuh atau paling sering ketumpahan air pas minum. Semua udah nggak perlu ditakutin lagi karena udah ke cover. Mantap! Kalau kamu lagi cari laptop ringan dengan performa modern dan fitur AI yang lengkap, harganya sendiri untuk Lenovo IdeaPad Slim 5 dengan AMD Ryzen AI 5 330 ini di harga Rp13.399.000 aja. Dan udah bisa kamu dapetin di Lenovo Official Store maupun di Authorized Store.
Saran saya sih buat kamu yang udah ada budgetnya, mendingan belinya dari sekarang-sekarang deh. Karena value-nya tuh juga cukup banyak ya, serta pelindungannya juga lengkap. Kalau ditunda lagi nanti malah harga-harganya makin naik lagi. Yang pusing kan kamu-kamu juga. Belinya kamu bisa langsung scan QR code yang ada di sini ya. Linknya juga udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini juga. Jadi sekarang menurut kamu laptop tipis dengan AI engine kayak gini udah cukup buat kerja harian? Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, jadi itu dia pengalaman saya pakai Lenovo IdeaPad Slim 5. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.